Pemilihan presiden baru akan digelar pada tahun 2024 mendatang, namun sejumlah nama sudah mulai berputar dalam bursa calon presiden. Diperkirakan ada 4 poros koalisi pemilu presiden yang akan bersaing. Sebagian mengandalkan dukungan parpol, sedangkan yang lain meroket karena faktor popularitas. Lalu, siapakah yang akan unggul? Pak Muhaimin juga salah satu yang juga menjadi pertimbangan kuat untuk menjadi calon wakil. Bahkan kan kalau dari PKB mengharapkan Pak Muhaiminnya malah jadi calon presiden gitu. Terus kemudian juga kita harus hargai kalau misalkan beliau berkenan jadi calon wakil presiden, atau misalkan nanti kita ada tambahan koalisi yang dari partai yang lain kan bisa harus duduk bareng lagi gitu. Artinya PKB dan Gerindra bakal dulu ngelit gitu ya Pak, dibandingin kan koalisi partainya iya, karena kalau kerjasama partainya sekarang sudah sampai ke kabupaten kota ini, dan kita memaksimalkan kerja partai tersebut untuk bisa mendapatkan manfaat kotel efeknya dari sejak sekarang. Selanjutnya Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS diprediksi membentuk poros ketiga yang mengusung Anies Baswedan sebagai capresnya. Poros terakhir dari skenario versi Poltreking menampilkan PDI Perjuangan dengan kandidat capres Puan Maharani. Adapun nama cawapresnya diantaranya Sandiaga Uno, Erick Thohir, Andika Perkasa, sampai Ridwan Kamil. Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda memaparkan bahwa faktor elektabilitas masih dominan jelang Pesta Demokrasi 2024.
Karena sama, jadi orang elektabilitas tinggi itu kalau misalnya tidak didukung partai kan percuma, mereka nggak bisa maju. Tapi kalau yang dipaksakan dari internal partai, kemudian peluang menangnya juga mereka memperhatikan. Jadi ini dua pusaran. Kalau semuanya keluarnya orang partai semua, oh nggak penting elektabilitas, nggak apa-apa. Mungkin kompetitif, tapi tiba-tiba di antara 3 poros itu, ini kita penting orang partai, ini orang partai. Satunya elektabilitas tinggi, nah pasti dia saling intip kan, melihat oh dia mengeluarkan figur yang elektabilitasnya tinggi. Jadi faktor itu juga determinan, faktor elektabilitas, sehingga variabel elektabilitas saya kira menjadi variabel yang makin dominan menjelang kemenangan. Dari deretan nama-nama capres-cawapres yang dipasangkan dalam 4 poros itu, hasil sementara poltreking menunjukkan Ganjar Pranowo berada pada posisi tertinggi dengan perolehan 26,6%. Disusul Prabowo Subianto 19,7% dan Anies Baswedan 17,7%. Tentu, 3 besar peringkat capres ini masih dinamis dan cair mendekati tahun politik. Dari Jakarta, Eka Nugraha, Andri Panca, TV One mengabarkan.